Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Yang belum menikah disegerakan mendapatkan jodoh dan mendapatkan suami ataupun istri yang soleh dan soleha. Dan dilancarkan segala urusannya pastinya, dan juga dilimpahkan rezekinya yang halal. Jadi di video kali ini saya mau sharing sedikit cerita ya. Cerita ini bukan cerita yang mana cuman sebatas cerita, namun ini kejadian yang mana terjadi pada saya sendiri yang saat ini. Yang saat ini saya alami ya teman-teman ya. Jadi kejadiannya seperti ini, yang saya simpulkan di video kali ini hanyalah untuk teman-teman, kalau ada keinginan di dalam hati ataupun ada sebuah keinginan, mungkin secara tidak langsung itu tiba-tiba ada keinginan, itu ternyata keinginan yang ada di dalam hati itu. Dan seperti salah satu contohnya seperti ini. Coba saya kayak ini ya, jadi saya bisa istirahat, jadi seakan-akan itu rasa keinginan yang secara tidak langsung, tidak disengaja ada dalam hati kita, namun tidak diucapkan, namun di dalam hati itu ada keinginan, yang salah satu contohnya yang seperti tadi, yang mana yang saya alami sekarang ini. Waktu lalu itu saya memang karena memang waktu itu kan banyak yang, bukan banyak sih, ada yang dikarantina, teman-teman itu ada yang sebagian dikarantina, terus ada yang soft karantin, jadi macam-macam lah seperti itu ya. Namun yang terlintas waktu itu, saya memang berpikir seperti ini, coba ya saya dapat istirahat ya, paling enggak di karantin. Tapi itu ya bukan cuman itu memang apa yang telah terjadi dan kejadian kepada saya sendiri gitu loh. Jadi ini cuman sebatas sharing buat teman-teman, apa yang ada di hati kecil kita yang terlintas ataupun tidak sengaja kita harapin ataupun kita inginkan gitu ya, itu semata-mata itu adalah doa, namun kita nggak tahu ternyata keinginan itu doa yang diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang terjadi pada saat ini kepada saya sendiri gitu loh. Memang itu secara akal ya, saya ya wallahu alam bisawab, namun itulah yang terjadi pada saat ini kepada saya. Jadi untuk teman-teman, bagi saya, maksudnya menurut saya nih, mungkin kesimpulannya, jangan pernah di dalam hati tuh memiliki perasaan ataupun keinginan yang sedikit pun yang mungkin yang jelek, yang tidak baik. Itu mending jangan ya teman-teman ya. Karena karena itu adalah seakan-akan itu akan menjadi doa buat diri kita sendiri, seperti itu. Karena itu yang terjadi kepada saya saat ini. Jadi saat ini saya ada di dalam kamar, yang mana kita memang apa yang saya harapin, yang terlintas waktu lalu itu pengen dapat istirahat, pengen paling enggak lah ya, biasalah orang kalau udah kerja udah lama kan, udah beberapa bulan di kapal, terus biasanya kita itu merasa kecapean, pengen istirahat lah paling enggak kan, seperti itu. Karena kita tahu di sini tuh kita tidak bisa istirahat, maksudnya itu istirahat sih bisa, namun yang saya maksud itu pengennya itu full day istirahat, pengen mungkin memanjakan diri, pengen tidak kerja dulu, maksudnya pengen istirahat lah, seperti itulah yang pasnya itu pengen istirahat seperti itu. Namun ya seperti ini,
Ya wallahu alam bisawab, namun inilah yang terjadi pada saat ini. Ternyata apa yang saya terlintas, yang ada di hati saya, yang diharapin waktu itu, nah ini sekarang terjadi seperti itu teman-teman ya. Namun kita selalu ambil sisi baiknya ataupun positive thinking aja. Apapun yang telah terjadi saat ini, insya Allah itu udah ada yang ngatur. Namun yaitu tadi, apapun yang terlintas di hati seduluran semua, kalau bisa itu selalulah mengharapkan yang baik-baik, ataupun seperti apa ya, bercita-cita ataupun berdoa ataupun ngarepin yang baik, karena itu akan menjadi doa yang mana kita tidak tahu doa yang mana, yang kapan, mungkin yang waktu lalu ataupun yang minggu lalu ataupun setahun yang lalu ataupun yang kemarin 2 hari yang lalu ataupun yang hari ini, itu kita tidak tahu doa yang mana ataupun keinginan yang kapan yang kita harapin itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa nih kita mengharapkan yang baik ataupun yang selalu positif. Mungkin menghayal sih nggak apa-apa, menghayal itu nggak apa-apa ya, menghayal itu tidak apa-apa, karena saya dulu juga menghayal, suka menghayal, namun jangan sampai apa namanya itu stres ataupun gila. Menghayal memang ada batasannya, cuman nggak apa-apa, menghayal itu nggak ada yang salah loh ya teman-teman ya. Yang penting tidak merugikan orang, satu ya, tidak merugikan orang, tidak mengambil miliknya orang lain seperti itu. Jadi apa namanya itu ya, kembali lagi ya, kesimpulannya apapun yang ada di hati kita, terlintas di pikiran ataupun di hati kecil kita, ada keinginan sesuatu, monggo semua seduluran mengharaplah yang baik ataupun kesuksesan untuk diri kita, untuk semua keluarga kita juga ataupun teman-teman yang lainnya, seperti itu. Selalu positif, nggak ada yang dirugikan, karena harapan ataupun doa itu, harapan itu atau keinginan itu adalah, saya katakan itu bisa sebagai doa juga, karena apa yang sudah terjadi saat ini sama saya ini memang seperti ini ya, terjadi ya terjadilah, kun fayakun, inama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka terjadilah seperti itu. Namun kita nggak tahu doa yang mana dan yang kapan yang kita harapin itu ternyata diijabah. Makanya kalau bisa kita, Mbak, tidak apa-apa menghayal yang tinggi, tidak ada yang salah, tidak ada yang dirugikan. Menghayal yang tinggi itu tidak ada yang salah kalau menurut saya, karena menghayal itu yang penting yang baik, tidak merugikan orang ya kan teman-teman ya. Jadi ya saya akan memperlihatkan sebentar ya teman-teman. Jadi sekarang ini saya sendiri saat ini nih lagi di sini ya. Mohon maaf ini buat sejadah karena memang itu dadakan kemarin memang. Jadi sekarang saya ini lagi istirahat, yang mana dikasih istirahatnya itu 10 hari. Seperti itu ya, alhamdulillah juga. Namun kita ambil positive thinking terus dan selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Jadi alhamdulillah ini kita lihat banyak makanan ya, banyak ya, kita dibelikan sama Mas David Bond 85, yang mana beliau sempatkan waktu keluar untuk membelikan makanan buat saya, karena memang di sini kita lagi di karantin ya, jadi kita tidak boleh keluar. Jadi mana saya punya Nutella, dan ini juga apa namanya nih, sari buah kurma ya dari Kak Idin dulu ini. Namun memang saya suka nyemil aja kalau pas lagi lapar, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi keadaannya seperti ini, kita membawa air karena dadakan kemarin, dan juga satu bag aja yang mana di dalamnya ini tidak komplit apa yang harus kita bawa, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang ini saya ada di sini selama 10 hari nantinya ya ke depan.
Namun alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, monggo. Jadi saya kembali lagi ke yang tadi kesimpulannya, mari kita selalu mengharapkan yang baik, yang bagus, yang intinya itu sukses ke depannya untuk kita, keluarga, dan teman-teman seduluran dimanapun berada. Jadi seperti itu. Jadi halnya seperti ini, kita mengharapkan sesuatu, tidak apa-apa, menghayal itu tidak ada yang salah. Menghayal itu adalah kata lainnya itu bisa sebagai doa, ngarepin, menghayal. Namun ya kita juga bukan cuma menghayal aja, namun tidak berusaha, tidak, ya kita tetap menghayal boleh, berdoa maksudnya ya. Menghayal itu sama halnya dengan berdoa, namun kita juga tetap berusaha, bekerja juga kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, kenapa sih menghayal itu adalah kata lainnya itu adalah doa, karena itulah yang terjadi kepada saya juga, kepada saya sendiri juga gitu loh teman-teman ya. Jadi kita mulai dari dulu, saya menghayal waktu SMP itu ingin memiliki sebuah tanah, yang mana tanah waktu itu memang ada keseruan ataupun cerita yang menarik buat saya. Namun waktu itu saya menghayal terlalu tinggi kalau buat saya, karena waktu itu saya masih sekolah SMP, kalau tidak salah itu kelas 1 apa kelas 2 ya, saya lupa. Namun alhamdulillah ya, apa namanya ya, ternyata yang diharapin, yang saya hayalin, pengen memiliki tanah itu, dan tanah tersebut itu juga sekarang menjadi milik saya sendiri juga gitu loh. Jadi itu kalau saya pikir secara ininya nih kayaknya nggak masuk akal, namun ya itulah yang terjadi pada saat ini gitu loh teman-teman. Jadi ya wallahu alam bisawab, namun saya yakin apa yang kita harapin ataupun yang kita menghayal sebesar mungkin, setinggi mungkin, itu tidak ada yang salah, karena alhamdulillah di perjalanan kehidupan saya saat ini memang sangat subhanallah, maksudnya banyak yang terjadi di luar akal, ataupun ya insya Allah ini semuanya kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala semua. Amin amin. Dan yang mana saat ini memang waktu itu saya juga pernah menghayal ya, bukan mencita-citakan. Kalau mencita-citakan ya seperti mencita-citakan juga sih sebenarnya ya. Waktu itu saya pernah menghayal pas lagi di Pondok Demangan Bangkalan. Itu ada di Bangkalan itu pondoknya almarhum Syekhona Khalil yang di Bangkalan itu. Namun pada waktu itu saya nggak tahu ya, tahun 2001 sih kalau nggak salah ya dulu. Saya dulu di sana, dibilang mondok sih enggak, cuman saya juga pernah di sana, juga ada sosok guru yang saya jadi inisiatif ataupun menjadi apa namanya tuh, sosok seorang guru almarhum Ki Abdullah ya, Ki Abdullah Skal, insyaallah. Beliau adalah cicit dari cicit dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan, dan almarhum Ki Abdullah ini adalah Ki Abdullah Skal ini adalah sosok guru yang saya jadi apa namanya tuh, dorongan buat saya, yang mana dulu itu tahun 2001 apa 2002 saya kurang ingat ya. Jadi waktu saya di pondok sana itu, saya setiap harinya itu cuman menghayal, ya mungkin bukan menghayal ya, berdoa ya. Ya Allah, semoga saya ini menjadi orang yang bermanfaat kepada banyak orang,
dan memiliki sebuah pondok seperti itu, seperti Ki Abdullah pada saat itu ya. Jadi pada saat itu saya memang mohon maaf ya teman-teman, ini videonya kameranya jatuh-jatuh karena nggak ada freeport di sini, karena memang dadakan ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke tadi, pada saat itu memang saya ya kita juga mungkin waktu itu saya menghayal ataupun seperti berdoa juga setiap hari ya, setiap hari saya melihat beliau, ya tidak dekat sih, jarak agak jauh, saya ada di atas waktu itu lagi itu sambil melihat beliau, ada tamu berdatangan. Namun yang ada di benak ataupun di hati kecil saya itu waktu saat itu, waktu udah lama banget ya, tahun 2001 atau enggak 2002 itu. Jadi waktu saat itu saya lulus SMP sih, SMA saya ikut paket C, karena seperti itu ya teman-teman, biar teman-teman tahu semua. Nanti ceritanya kenapa sekolah paket C nanti insya Allah saya buatkan videonya. Namun seperti ini perjalanan saya sampai saat ini. Nah saat itu saya memang di hati kecil saya itu selalu berdoa ataupun menghayal ingin menjadi seseorang yang seperti beliau, almarhum Kiai Abdullah Skal, seperti itu ya, yang saya menghayal itu pengen memiliki pondok sendiri ataupun bisa bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan pada akhirnya ya wallahu a'lam bisawab, namun alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini ternyata bagi saya ini Allah menunjukkan ataupun menuntun saya sampai saat ini, alhamdulillah, yang mana sampai saat ini saya sudah memulai apa yang saya pernah inginkan ataupun yang saya menghayal dulu itu waktu di Pondok Demangan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini selalu dalam ridho Allah, selalu dibimbingnya, yang mana saya masih dalam proses pembangunan yayasan Pondok Milenial ini. Memang nanti saya ceritakan juga kenapa namanya Pondok Milenial, ataupun nanti insya Allah saya buatkan videonya. Namun seperti itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah cukup sekian ceritanya. Namun kembali lagi, yang awal tadi saya bilang itu, menghayallah yang setinggi mungkin, karena menghayal itu adalah sebagian doa dari diri kita sendiri, karena kita tidak tahu doa yang mana, kapan, dan yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menghayallah ataupun berdoalah, meminta yang baik ataupun untuk kesuksesan diri kita, keluarga, dan seduluran, seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa diambil sisi positifnya buat teman-teman semua. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan petunjuk dan meridhoi segala sesuatunya, dan semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekiranya saya cukup seperti ini. Kalau jikalau ada kata-kata salah, kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman ataupun seduluran dimanapun berada, saya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.